Kita mulai ya untuk kuliah kali ini. Kita minta ini ya, sorry, untuk semuanya aktif dan sebelum mulai kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah yang ke-9 ini kita membicarakan mengenai market analysis ya, atau analisa pemasaran. Karena pentingnya analisa, karena kita ketika mengambil keputusan untuk masalah pemasaran itu memerlukan dasar-dasar analisa ya, data yang menjadi latar belakang ya untuk kita mengambil sebuah keputusan itu harus dengan menggunakan analisis. Nah, mengingatkan saja untuk penilaian itu terdiri dengan komposisi seperti ini ya, kehadiran 5%, kuis 10%, proyek 15, tugas 15. Untuk UTS itu 15%, UASnya 40%, dan sehingga total sekitar 40%. Seperti itu ya. Kemudian untuk outline kita hari ini adalah satu, mengenai pentingnya dari market analysis ya, atau importance of market analysis. Kemudian market analysis teknik atau teknik market analysis, sama market analysis yang dalam penggunaannya dengan menggunakan big data ya. Yang pertama kita membuka dengan pentingnya kita melaksanakan market analysis ya. Jadi sekedar mengingatkan untuk kuliah yang sebelumnya ya, kuliah sebelumnya kita banyak belajar mengenai pemasaran untuk UMKM, kemudian kita belajar juga mengenai pemasaran, sebagian mengenai dasar-dasar pemasaran digital. Nanti ke depan kita akan lebih banyak belajar penggunaan untuk analisa, kemudian riset pemasaran, dan juga digital marketing ya. Kita akan banyak fokus di situ di pertemuan berikutnya. Sekarang kita lebih banyak di market analysis. Nah, pentingnya market analysis ini adalah bagaimana market analysis ini bisa menghemat biaya ya, kemudian meminimalisir resiko dan menciptakan profit. Jadi mengapa market analysis bisa menghemat biaya? Karena resources kita terbatas ya, kemampuan kita dalam beraktivitas itu sangat terbatas, baik armada, uang, waktu kita sangat terbatas, sehingga kita hanya akan memilah ya mana yang betul-betul merupakan perencanaan, membuat sebuah perencanaan yang matang, kemudian betul-betul memilah mana yang betul-betul merupakan prioritas ya, prioritas. Nah, resources kita yang terbatas itu kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya sangat prioritas ya. Kemudian meminimalisir resiko apa yang kita minimalisir, dan menciptakan keuntungan ya, karena memang dengan menganalisa. Jadi nanti market analisa itu lebih di bagian kedua ya, setelah ini itu akan ada contohnya bagaimana kita mengumpulkan fakta atau data, kemudian mengumpulkan fakta atau data, kemudian data atau fakta itu kita analisis ya, kemudian kita membuat perencanaan, lalu kita membuat
timeline ya dari perencanaan kita. Nah, perencanaan kita harus dilihat betul-betul mana yang merupakan perencanaan yang sifatnya prioritas ya. Sifatnya prioritas. Teman-teman bisa pada nyalain itu nggak? Pada mati nggak ya kalau nyalain kamera? Biar pada kelihatan segernya lah. Saya ngomong sendiri. Halo? Atau pada susah ininya, sinyalnya? Ah, gitu dong, kelihatan seger-seger. Ya, untuk sementara nyalain kamera dulu ya, biar pada kita bisa diskusi lah, cek-cek. Nah, apa namanya, untuk market analisis ini meminimalisir resiko ya. Jadi meminimalisir resiko. Kenapa meminimalisir resiko? Betul-betul kita akan bergerak berdasarkan data, kemudian dari data tersebut kita membuat susunan strategi yang betul-betul, dan kita membuat sebuah action plan ya, atau perencanaan aksi ya, dan menciptakan profit. Nah, itu yang itu gitu ya, yang penting. Dan profit sendiri itu terbentuk bisa terjadi ketika betul-betul kita mampu menganalisa produk dan layanan ya yang bisa memenuhi keinginan konsumen. Ketika produk dan layanan itu sepenuhnya memenuhi keinginan konsumen, itu makanya produk kita akan semakin jalan, semakin laku, sehingga akan terbentuk sebuah profit ya. Nah, mengapa kita memerlukan analisa pemasaran ya, atau market analysis? Kita mengidentifikasi peluang dari market yang baru ya, menemukan pasar yang baru, kemudian menemukan peluang untuk menemukan customer baru. Jadi misalkan kita udah belajar ya mengenai segmentasi ya, bagaimana kita memilah ya customer berdasarkan geografi, demografi, kemudian psikografinya ya, psikografinya kita pilah. Nah, dengan kita menganalisa pemasaran lebih lanjut, areanya, kita menemukan area yang bisa menemukan geografi atau area yang baru. Kita bisa menemukan demografi, struktur masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum kita sentuh dengan produk kita misalnya. Nah, itu kemudian memang betul-betul kita bisa opportunity untuk melihat customer baru ya, customer baru yang tadi demografinya, kemudian wilayah yang baru yang tadi ya, area geografi yang baru. Misalnya selama ini kita di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, kita menemukan bahwa ada pangsa pasar di Kabupaten Sumedang misalnya. Nah, ini untuk new parts, technologies and supplier dan sebagainya, untuk bagian-bagian yang baru, teknologi dan supplier. Yang kedua adalah deciding strategies for market entry. Jadi memutuskan strategi-strategi untuk bagaimana masuk ke dalam pasar ya. Jadi kalau produk kita, apalagi produk yang baru ya, new launching, ketika pemasaran new launching, itu penting sekali untuk strategi untuk market entry ya, strategi untuk masuk ke market. Nah, keputusan strategi ini bagaimana kita potensial market size ya, membuat sebuah potensial market size yang berpotensi, kemudian mengimpor, kontrol, dan custom ya, bagaimana kita melaksanakan kendali ya pada pemasaran dan infrastruktur pemasaran. Nah, ini untuk to make decision effectively. Jadi membuat kebijakan yang lebih efektif. Nah, jadi cara masuk pasar dengan melihat potensinya, dengan melihat size-nya. Market size itu artinya
ukuran pasar ya, jumlah total produk dalam satuan kecil, total produk kita maupun kompetitor yang di total itu yang habis dikonsumsi, itu namanya market size ya. Kemudian kalau infrastruktur kita untuk masuk ke market ya, misalnya kalau secara langsung berarti kita pakai armada ya, kita pakai sales, kita pakai alat komunikasi, kita pakai apa namanya peralatan teknologi informasi. Kalau yang apalagi kalau yang komunikasi dan informasi akan lebih ini lagi ketika kita masuk market melalui pasar apa namanya internet ya, kita melalui e-commerce ya, atau apa namanya digital ya. Secara sekarang transformasi digital sedang sangat besar berlangsung, khususnya di dunia pemasaran ya. Nah, itu infrastruktur untuk itu semua sangat penting ya. Kemudian setting untuk strategis pembelian ya, bagaimana karakteristik dari supply market, kemudian struktur dari distribusi, kemudian bisnis practice atau contoh di bisnisnya ya, kemudian situasi kompetisinya, dan regulation and policies. Jadi regulation and policies ini peraturan dan apa namanya policies ya. Jadi kebijakan policies ya. Nah, corresponding to characteristic of supply market. Jadi berhubungan dengan karakteristik atau berkaitan langsung dengan karakteristik dari apa namanya pasar untuk pasokannya ya. Nah, setting purchasing strategis atau mengatur bagaimana mengarahkan bagaimana terbentuknya sebuah strategi pembelian itu sangat tergantung dari apa itu karakteristik dari pasar yang mau kita supply, kemudian distribution structure. Kita udah belajar distribution structure ya. Jadi misalkan sebuah produk distribution structure-nya seperti apa? Apakah satu jenis produk dengan produk lain itu distribution structure-nya, struktur produksinya distribusinya berbeda ya. Apakah dari pabrik itu langsung ini distribusi ini berarti kan dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Nah, itu strukturnya akan berbeda-beda. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan di channel distribusi sudah saya jelaskan ya. Ada yang modelnya adalah dari pabrik, kemudian didistribusikan oleh anak perusahaan dari pabrik tersebut, ya, dari anak perusahaan pabrik tersebut kemudian distribusikan ke grosir, kemudian ke grosir 1, grosir 2, semi grosir, baru ke retail dan sebagainya. Kalau yang di market ini juga berbeda ya, modern market berbeda di apa namanya modern market berbeda, di tradisional market berbeda. Kemudian antara produk jenisnya produk baju dengan produk sayur-sayuran itu berbeda lagi ya. Sayur-sayuran mengenal beberapa tingkatan distribusi seperti ke pengepul besar atau ke grosir besar atau terus ke pasar induk ya. Pengepul dulu baru ke pasar induk, di pasar induk baru ke retail baru konsumen. Kalau itu sayuran misalnya. Jadi struktur distribusinya akan berbeda-beda di setiap produk ya. Kemudian tingkatan mata rantainya setiap perusahaan juga ada beberapa perbedaan ya. Bisnis practice, jadi apa namanya mempelajari mengenai bagaimana praktek di bisnisnya, kemudian situasi untuk kompetisi ya, persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, produk satu dengan produk yang lain sejenis, dan aturan sangat mempengaruhi strategi ya, karena aturan pemerintah mengenai
produk itu berbeda-beda ya. Jenis produk itu berbeda-beda, kemudian wilayah dengan peraturan pemerintah seperti Perda itu bisa berbeda-beda antar Perda satu dengan Perda lain dan kebijakan-kebijakannya ya. Nah, kemudian mengintegrasikan dan mengatur kegiatan purchasing ya, yaitu analisa yang sifatnya simultan pada multiple supply market. Jadi bagaimana supply market itu multiple ya, sangat beragam ya, dan saling kait-mengait dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda, memiliki kompleksitas ya, setiap supply market yang berbeda-beda. Nah, ini harus dari comprehensive viewpoint ya. Jadi harus dari sudut pandang yang komprehensif ya, sudut pandang yang komprehensif. Nah, yang kelima adalah respon yang cepat atau quick response to market changes, atau respon yang cepat untuk perubahan market, karena market itu dinamis ya, terus-menerus berubah. Kita harus melakukan analisis dan monitoring perubahan lingkungan ya, changes environmental berubah-berubah. Sistem struktur harga berubah-berubah. Kalau kita belajar di ekonomika jelas ya bagaimana kebutuhan supply dan demand itu bisa berkembang dan berubah-berubah. Kemudian situasi kondisi market yang berbeda ya, seasonal utamanya itu ada suatu perbedaan ya terhadap yang kondisi biasa, itu juga berubah-berubah. Nah, itu untuk mengimprove dan memodifikasi strategi purchasing ya. Nah, kemudian market analysis techniques atau teknik-teknik analisa market ya. Teknik analisa market kita ada 5C framework, ada SWOT analysis, ada BCG matrix, ada GE matrix, dan ada Porter 5 forces analysis ya. Jadi untuk 5C framework adalah menganalisa dan internal faktor-faktor internal dan eksternal ya. Bagaimana kita menganalisa tujuan-tujuan perusahaan, kemudian menganalisa respon customer dan menganalisa posisi kompetitor ya. Ini menjadi direction of company ya, arah jadi perusahaan yang sifatnya secara internal. Bedanya apa internal sama eksternal? Kalau internal itu bisa langsung dipengaruhi oleh perusahaan. Datang dari dalam dan langsung bisa dipengaruhi secara langsung. Kalau eksternal ini sifatnya tidak bisa dipengaruhi oleh secara langsung. Jadi tujuan perusahaan, kemudian analisa mengenai respon dari customer mengenai produk dan posisi produk kita dibandingkan produk kompetitor ya. Apakah produk kita itu menjadi market leader, apakah produk kita itu menjadi challenger ya, apakah produk kita itu menjadi follower. Itu direction company of internal. Bersama ditambah dengan collaboration dengan perusahaan yang lain, berkolaborasi sama climate ya, external circumferences. Jadi suhu ya, lingkungan. Nah, itu comprehensive judgment. Ini akan menjadi faktor eksternal ya. Keputusan-keputusan sifatnya eksternal. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada Pak. Ya. Maaf Pak, untuk tadi posisi kita sebagai produk kita maksudnya yang leader, kompetitor sama follower. Kalau misalnya produk kita itu sebagai follower Pak, apakah selamanya menjadi follower Pak atau bisa menjadi leader? Terima kasih Pak. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi itu tergantung dari posisi market share ya. Kalau market share-nya menguasai pasar, jadi market share ini adalah pengertiannya adalah total produk kita yang dikonsumsi habis oleh konsumen dalam satuan terkecil ya. Dalam satuan strukturnya yang kecil, misalnya kalau minuman ya dalam mililiter, kalau mie instan itu dalam miligram ya. Satuannya harus terkecil. Karena satu bungkus itu kan beda-beda ininya. Itu semua menjadi market share ya. Nah, total dari produk kita yang dikonsumsi konsumen, habis dikonsumsi konsumen ya, dibagi dengan total produk semuanya,
Mau produk kita, mau produk kompetitor gitu ya. Berarti kan persentase produk kita dibandingkan seluruh produk yang berhasil konsumsi oleh konsumen gitu ya. Itu adalah market share. Nah, market share yang paling tinggi itu biasanya disebut sebagai market leader. Pemimpin pasar ya, paling banyak dikonsumsi oleh konsumen. Di belakangnya marketer biasanya menyebutnya sebagai challenger, orang yang menantang ya, orang challenger, menantang untuk merebut tahta ya. Ya kalau di bola tuh klasmen nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Terus ada yang namanya follower ya, sifatnya follower. Ada yang terakhir sifatnya hanya sebagai perusak, atau ada juga yang hanya memakan pangsa pasar yang sengaja hanya makan pangsa pasar yang ceruknya kecil. Nah, kalau di follower misalkan sama dengan sepak bola ya, apa namanya, kesebelasan yang nomor 10, 11 gitu ya. Nah, itu biasanya cara yang digunakan adalah ingin untuk naik menjadi challenger, tentu harus naik peringkat ya, keinginannya untuk naik peringkat dengan resources yang ada, karena resources perusahaan atau sumber daya perusahaan terbatas ya, promosinya terbatas sampai terbatas, jadi tidak mungkin semuanya itu terpenuhi semua gitu, terpenuhi semua. Apa namanya, kita ngejar 100% kita kejar semuanya, bisa kita kejar sepenuhnya itu nggak bisa karena resources kita terbatas ya. Nah, biasanya ingin naik ke level berikutnya, ingin menjadi challenger, ingin mengejar market leader gitu. Tapi biasanya mengejar market leader tentu kadang agak terlalu jauh ya. Nah, karena kemudian dalam perusahaan sendiri itu kan banyak produk ya, nggak semua produk kita itu biasanya perusahaan memiliki banyak produk. Nah, dalam produk-produk yang dimiliki perusahaan itu ada nggak yang produk kita yang sudah masuk ke level challenger gitu, yang sudah ranking 2, market share ranking 3, ranking 4, dan bisa mengalahkan market leader. Nah, itu antara produk yang sudah ranking 2, ranking 3, ranking 4 dengan produk kita dalam satu perusahaan yang rankingnya baru ranking 9, 10, itu strategi